Alright guys, lagi dan lagi Bitcoin susah sekali menembus level of resistance pentingnya ini guys. Seperti yang udah gua bahas berhari-hari ini ya, Bitcoin memiliki sebuah resistance penting di area sini ya. Dan juga bukan hanya Bitcoin, beberapa altcoin pun terlihat sama. Contohnya seperti Cake, ETH, ADA, Matic, Sol, BNB. Dan rata-rata cenderung membuat sebuah bearish divergence. Coba kita cek Cardano. Lihat, ini garis yang gua garisin kemarin ya, belum gua rubah. Lihat, Cardano pun sama, terpentok area resistance ini ya. Kita cek Ethereum. Yap, sama juga. Kita coba lihat Sol. Yap, sama juga. Cek Cake. Ya, sama juga. Kita cek BNB. Ya, sama juga. Dan ada juga hal lain yang membuat kita harus sedikit hati-hati guys, yaitu Fear and Greed Index ya. Dimana kalau kita lihat sekarang, Fear and Greed Index memperlihatkan posisi market sekarang berada pada posisi extreme greed ya, berada pada posisi ekstrim rakus ya, bahwa market sekarang sangat benar-benar rakus. So ini pernah gua bahas ya mengenai apa sih pengaruhnya Fear and Greed Index ini. Secara teori udah pernah gua jelaskan, pernah gua bahas. So yang belum tahu, yang belum mengerti silahkan kalian cek videonya, gua cantumin di deskripsi. Seperti yang gua bahas pada video sebelumnya kemarin, silahkan kalian cek. Gua bilang gua mengharapkan untuk koreksi ya, untuk membentuk sebuah support yang kuat sehingga membuat perjalanan bullishnya sehat. Ini juga mungkin akan mampu meredakan kerakusan market ya. Oke, kita lihat sekarang ini udah sangat-sangat rakus ya, berada pada poin 76 ya. So pada video kali ini gua akan bahas mengenai skenario bullish dan skenario bearishnya, atau mungkin bahasa awamnya skenario naik dan skenario turunnya. Yuk langsung aja kita bahas. Gas bro. Yo, what up guys? Balik lagi di channel Ihsan Agas, and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. So buat kalian yang suka cuan dari crypto, jangan lupa kalian like, dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe. Yuk langsung kita bahas. Sekarang gue buka dulu market cap dari total pasar crypto. Ini keseluruhan guys ya, bukan hanya Bitcoin tapi keseluruhan termasuk altcoin. Dimana kalau kita lihat, ini terlihat sangat bullish memang. Ini gue menggunakan time frame 1 hari. Memang kecenderungan chart dari total kapitalisasi market kripto ini terlihat sangat bullish ya. Dan tapi banyak dari orang-orang yang beranggapan, bang hati-hati dengan dead cat bounce, hati-hati bull trap dan lain-lain ya. Di sini gua akan coba bahas bagaimana skema bull trap itu dan bagaimana sih chart pattern dari dead cat bounce itu ya, atau bisa dibilang juga bull trap. Nah, ini dia guys, contoh dari dead cat bounce chart ya. Dimana ya ketika harganya udah menyentuh tren tertingginya ya, dibawa turun, crash ya, seperti kemarin. Dan sekarang retrace ya, cukup kencang. Dan juga banyak beranggapan, bahkan ada yang mention gue di Twitter, hati-hati bang, ini dead cat bounce atau bull trap. Nah kalau kita lihat dari aturannya ya, lihat, apabila retracementnya ya, ini sekitaran 50%, ini kemungkinan memang cenderung sebagai dead cat bounce ya guys ya. Dan kecenderungan akan dibawa turun sangat dalam. Nah di sini juga ada contohnya guys ya, dead cat bounce ya. Lihat, ini menggunakan Fibonacci guys, lihat. Untuk kita mengetahui area 50-nya ya, atau area setengahnya ya, kita bisa menarik dengan Fibonacci dari swing high ke swing low ya. Ketika si pola chartnya tidak mampu break di atas area 0,5 atau dari 50% setelah crash ya, ini kecenderungan untuk dead cat bounce atau untuk kelanjutan crash selanjutnya. Tapi kalau kita cek dari yang sekarang terjadi untuk total kapitalisasi market crypto, sekarang posisi total market cap pasar kripto sudah di atas area 0,5 guys ya. Berarti di atas 1,851 triliun ini guys. Jadi apakah dead cat bounce masih berlaku? Kalau kita lihat dari chart yang kita lihat sekarang, ini tidak berlaku. Kita coba kerubah ke time frame weekly supaya lebih yakin. Nah, kalau kita lihat menggunakan dengan time frame weekly, ini mungkin belum confirm ya. Nah, di sini kita butuh untuk konfirmasi weekly minggu ini, si candle dari total market crypto ini berada di atas 0,5 ini guys ya, sesuai teori dari dead cat bounce ini ya. Lihat tuh, jika close di atas 50% Fibonacci ya tuh. Lihat, oke. Ini level traditional market ya. Makanya gua bilang apabila
udah menyentuh area golden ratio itu udah yang sangat aman. Berarti yang paling amannya kalau sudah bisa closing di atas total kapitalisasi market di atas 2 triliun ya guys. Nah, kita butuh untuk closing candle minggu ini, candle total kapitalisasi market ini di atas 0,5 ini guys ya. Sehingga untuk kecenderungan dead cat bounce ini tidak terjadi. So kita watch untuk kedepannya ya. Jadi itu sebuah antisipasi. Jadi konfirmasinya mungkin besok ya guys, hari Minggu ya, untuk closing candle ini berarti. Jadi kita tunggu besok ya. Kita bisa sama-sama lihat, nanti gua akan update pada besoknya ya. So, kalian udah mengerti kan ya, apa itu pengertian dari dead cat bounce. Jadi kalian gak mudah ditakut-takuti. So, sekarang kita bahas mengenai Bitcoin. Seperti yang gue bilang tadi, Bitcoin ini susah sekali ya, struggling sekali. Sempat berkali-kali, berhari-hari Bitcoin ini menyentuh resistance trend line penting ini guys ya. Dan ini ya, garis ini ya, di area sini ya. Nah, seperti yang kita tahu, Bitcoin ini memiliki sebuah support penting, support kuat, yaitu ini ya. Mungkin semua orang udah sepakat ya, di area 42.000. Karena dia pembentukan support yang sangat berat dan sangat lama sekali untuk kita tembus ya. Lihat 1 2 3 4 5 ya. Ini sekarang menjadi sebuah support kuat. Nah, di sini ada skema yang menarik dari gua ya. Apabila lagi dan lagi Bitcoin ini tidak bisa berhasil lagi ya, mungkin yang gue expect bisa saja Bitcoin dikoreksi sampai sini guys. Dan ini mungkin akan membuat market sedikit takut ya. Kalau Bitcoin dibawa koreksi sampai sini, mungkin kecenderungan market akan sedikit takut dan mungkin akan menurunkan sedikit fear and greed index. Nah, di sini ada pola yang menarik bahwa apabila ini terjadi, jadi gua harapkan ya seperti ini. Ya. Dibawa sampai sini ya. Dan ini menjadi sebuah support yang gua harapkan, yaitu di area harga ya kurang lebih 44.000. Nah, kenapa gua mengharapkan seperti itu? Karena ini bisa cenderung membuat sebuah ascending broadening wedge. Nah, contohnya seperti ini guys ya. Tuh lihat. Up, di sini dia susah sekali ya, lihat menembus resistance ini. Ini sama dengan terjadi dengan Bitcoin. Ya. Kalau kita lihat, kita zoom. Lihat ya. Supportnya Bitcoin perlu hold di atas 44.000. Sehingga bisa membentuk sebuah ascending broadening wedge. Nah, contoh seperti ini guys ya. Ini lihat jelas, ini sama persis. Ya, ini skema yang gua harapkan. Nah, yang gua harapkan tetap ya sama dengan video-video beberapa hari yang lalu. Ya, harus mampu berhasil menembus ini guys. Ya, trendline garis ini guys. Ya, trendline penting ini. Itu yang gua harapkan. Tapi bisa nggak Bitcoin ini gagal? Bisa saja guys. Area support yang perlu kita perhatikan yaitu support yang ini guys. Seperti yang gua bahas pada video kemarin, yaitu di area 43.369 ini ya. Karena kalau dia bisa break situ, nah ini ada contoh sebuah ascending broadening wedge yang kecenderungan patah atau bisa dibilang kelanjutannya malah bearish. Dimana di sini ada sebuah retest resistance penting atau bisa dibilang sebagai area kunci. Jadi kalau kita lihat berarti berada di area sini. Ya. Sama, yaitu 43 ribuan, 43.770. Ya, sampai 43.369 itu. So seperti itu. Apabila dia break dari situ, mungkin kecenderungan bearishnya atau turunnya akan lumayan dalam guys. Setidaknya bisa juga untuk meretest trendline ini juga guys, ya. Karena kalau kita lihat sekarang ya, setelah Bitcoin ini berhasil breakout dari trendline penting ini ya, yang dibuat sangat panjang, hampir setengah tahun ya, belum ada kecenderungan retest yang sangat kuat. Jadi ini adalah bearish skenario dari gua. Bisa saja sampai ke 39.000. Tapi ya itu skenario ya. Mungkin nanti gua akan update bagaimana skenario ke depannya. Dan untuk bullish skenario-nya seperti yang gue bilang tadi, apabila berhasil Bitcoin ini break dari trendline penting ini yang udah gua bahas berhari-hari ini, ya targetnya sama seperti yang gua bahas kemarin. Pasti Bitcoin menembus golden ratio-nya. Itu dia guys. So, nah gue bilang tadi ada kesamaan dengan beberapa altcoin. Oke, kita cek Cardano.
Cardano juga sama ya, struggling sekali untuk menembus sebuah trendline ini guys. Dan kalau kita lihat kecenderungan Cardano membuat sebuah bearish divergence ini guys ya, dan setidaknya koreksinya sampai ke support pentingnya di area sini ya, area 1,9 sampai 1,89, karena ini merupakan sebuah support dari golden ratio-nya yang kemarin kita bahas ya. Begitupun dengan Ethereum. Lihat, Ethereum masih cenderungan bearish divergence juga ya. Dan kalau kita lihat, ini yang menarik ya. Lihat, ini sesuai perfect seperti yang gue prediksikan kemarin. Kalau Ethereum bisa break dari sini ya, kemarin ya gue bilang dari 3255 ini, Ethereum setidaknya targetnya ke trendline ini, atau bisa dibilang ke golden ratio-nya. Coba kita cek. Dan ini perfect pas sekali dengan prediksi gue kemarin. Lihat, kita cek ya golden ratio-nya ya. Lihat, kita zoom out ya. Ethereum terpentok di area golden ratio-nya ya, seperti yang gue bahas kemarin ya. Dan menyentuh mentok lagi di trendline garis ini ya. Perfect. Kita cek juga Solana ya. Lihat, Solana pun sama ya, terpentok juga di garis ini ya. Ini dia berkali-kali ya, tapi dia kecenderungan uptrend ya. Kalau kita lihat sekarang ya, Solana membentuk lagi bearish divergence ya. Ya mungkin gue harapkan mungkin Solana akan kembali retest lagi ke support trend ini guys. Ini sangat bagus sekali kalau begini ya. Tuh, ya kan? Ya, sama halnya dengan Bitcoin juga, gue harapkan koreksinya Bitcoin ini ya seperti pola yang gue harapkan tadi ya, membuat sebuah ascending widening wedge dan kelanjutannya uptrend dan bisa break dari sini. Jadi seperti itu guys, intinya ya. Jadi intinya, kesimpulannya ya, kita butuh cooldown, kita butuh istirahat, kita butuh membentuk sebuah base ya, untuk sebuah support penting, support kuat, sehingga kelanjutan bullishnya akan semakin sehat guys. Jadi itu yang gue harapkan. Jadi itu analisa gue, jadi itu pandangan gue. So silahkan komentar-komentar positif dan juga komentar kalian mengenai pandangan kalian, dan juga ya beberapa ide dari kalian. Silahkan komen di kolom komentar di bawah, sehingga komunitas ini semakin baik, semakin berkembang. Oke? So sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.